pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya adik-adik. Walaupun sampai hari ini kita masih mengikuti sekolah minggu secara online, tapi kita harus tetap semangat dan harus tetap gembira hati. Nah adik-adik, pagi ini kakak akan menemani adik-adik. Kita nanti akan bersama-sama menyampaikan beberapa lagu pujian. Kita menyanyikannya dengan sukacita ya adik-adik. Sebagai lagu pembukaan, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyapa Tuhan Yesus. Kita mau menyampaikan selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Kita juga mau mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus telah jaga dan pelihara kita hingga pagi ini. Lagunya Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Kita nyanyikan sama-sama yuk adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke lagu berikutnya, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu ya adik-adik. Kita minta Tuhan Yesus supaya hadir bersama kita selama kita nanti membawakan pujian-pujian kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih Tuhan telah jaga dan pelihara kami hingga pagi ini Tuhan. Kami boleh mengikuti kembali sekolah minggu secara online. Biarlah Tuhan Yesus hadir bersama kami, menemani kami agar kami boleh menyampaikan lagu-lagu pujian kami dengan gembira hati. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang belum dapat mengikuti sekolah minggu secara online pagi ini. Biarlah Tuhan jaga dan lindungi mereka, beri mereka kesehatan agar minggu depan mereka boleh mengikuti sekolah minggu secara online kembali. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, suka nggak melihat burung-burung di udara yang berterbangan? Ada yang kecil, ada yang besar ya adik-adik ya. Pasti suka ya adik-adik ya. Suka nggak melihat bunga di halaman rumah atau di taman? Ada yang warna putih, warna merah, warna kuning, warna ungu. Wah, indah banget ya warna-warninya adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak siapa yang ciptain itu semua? Tuhan Allah adik-adik. Tuhan Allah menciptakan semua isi di bumi ini, termasuk kakak, termasuk adik-adik, termasuk mama papa, dan termasuk semua manusia yang ada di bumi ini adik-adik. Dan Tuhan Allah mengasihi semua ciptanya, terlebih-lebih kepada kita manusia, pada kakak, pada adik-adik, mama papa, dan semuanya.
Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu Burung Pipit yang Kecil. Tahu ya adik-adik lagunya ya? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa Tuhan penciptanya, satu tak terlupa Tuhan penciptanya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat sayang pada kita semua. Sayang terhadap adik-adik, sayang sama mama papa, sayang sama kakak, sama adik, oma opa, dan sayang pada semuanya. Karena Tuhan Yesus itu sayang pada kita semua, kita juga harus sayang pada Tuhan Yesus. Dan kita juga harus sayang kepada mama papa, kakak, adik, teman-teman ya adik-adik. Seperti lagu yang kita mau nyanyikan berikutnya. Yesus sayang semua. Masih ingat ya adik-adik? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Adik-adik, tadi kita telah menyanyikan 3 buah lagu. Dan kakak yakin, tadi pasti adik-adik menyanyikannya dengan penuh semangat dan gembira hati. Sekarang tiba waktunya kita mau memberikan persembahan kita ya adik-adik ya. Tuhan Yesus telah memberikan rezeki yang baik pada mama dan papa. Jadi kita mau berbagi rezeki tersebut kepada teman kita yang membutuhkan ya adik-adik. Seperti biasa, nanti dimasukkan dalam amplop. Amplopnya disimpan dan dikumpulkan bersama amplop-amplop persembahan kita minggu-minggu lalu ya adik-adik. Nanti kalau kita sudah bisa ke gereja untuk mengikuti sekolah minggu, amplop-amplop tersebut kita bawa dan kita serahkan ke gereja. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan lagu persembahan kita. Aku bawa dan berikan persembahanku. Yuk kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Aku bawa dan
tadi kita telah memberikan persembahan kita. Terima kasih adik-adik ya. Sekarang kita mau berdoa pada Tuhan agar persembahan kita dapat diberkati dan dapat dipergunakan dengan baik. Lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih telah memberi rezeki yang baik kepada Mama dan Papa. Kami mau berbagi rezeki tersebut untuk teman-teman kami yang membutuhkan. Berkati Tuhan persembahan kami agar dapat juga dipergunakan dengan baik dan dapat menolong teman-teman yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah pujian kita. Dan sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, buka telinga. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita? Sebelum mendengarkan cerita dari Alkitab, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan bahwa kami boleh mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan sertai supaya kami boleh mendengar dengan baik dan melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya, di sini siapa yang punya banyak teman? Angkat tangannya. Ya, kakak yakin bahwa adik-adik semua pasti punya banyak teman ya. Ada teman di gereja, ada ketemu teman di sekolah, atau mungkin juga teman-teman di sebelah rumah, di sekitar rumah. Pasti banyak temannya. Adik-adik, kakak mau tanya, nah bagaimana hubungan adik-adik dengan teman-teman adik-adik? Apakah adik-adik suka kalau ketemu ini suka berantem? Atau adik-adik kalau ketemu main sama-sama, saling berbagi, kemudian sayang sama temannya. Nah, adik-adik, kita kalau punya teman ya, harus sayang ya sama temannya. Nah, di dalam Alkitab juga ada cerita loh adik-adik, 2 orang yang berteman sangat baik. Mereka saling menyayangi. Siapa ya? Nah, adik-adik tahu gak siapa namanya? Nih, kakak punya gambarnya nih. Nah, lihat nih adik-adik ya, mereka berteman sangat baik, yaitu Daud dan Yonatan. Daud sayang sama Yonatan. Yonatan juga sayang sama Daud. Mereka kalau berteman, mereka tidak pernah berantem loh. Mereka saling menyayangi, saling berbagi, saling mendukung. Wah, mereka adalah teman yang baik. Adik-adik tahu gak siapa itu Yonatan? Nah, Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul. Nih kakak kasih lihat Raja Saulnya. Ini dia. Raja Saul adalah raja orang Israel. Lihat nih adik-adik ya. Inilah Raja Saul. Dan ini adalah Yonatan, anaknya Raja Saul. Dan ini adalah Daud adik-adik. Daud bekerja untuk Raja Saul. Nah adik-adik, Raja Saul itu kan rajanya orang Israel. Suatu hari, Raja Saul tidak taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menyertai Raja Saul lagi. Tuhan selalu menyertai Daud. Hal itu membuat Raja Saul iri kepada Daud. Setiap kali Daud pergi berperang, Tuhan menyertai Daud. Sehingga Daud selalu menang. Wah, karena Daud selalu menang ya, rakyat banyak sekali yang memuja-muja Daud. Itu membuat Raja Saul semakin iri. Karena iri Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud. Lihat, Raja Saulnya marah. Raja Saulnya iri kepada Daud. Dan Raja Saul bermaksud untuk membunuh Daud. Akhirnya adik-adik, Daud melarikan diri dengan ditolong oleh sahabatnya, oleh teman baiknya. Siapa itu? Ya, Yonatan.
nih adik-adik. Lihat. Yonatan sangat sayang kepada Daud, sehingga Yonatan memberikan pedangnya, memberikan jubahnya buat Daud. Karena Yonatan berpikir bahwa Daud pasti memerlukan pedang dan memerlukan jubah. Karena itu, lihat nih, betapa Yonatan menyayangi Daud dan Daud juga menyayangi Yonatan. Karena Daud selalu taat kepada Tuhan, Tuhan menyertai dan menolong Daud senantiasa. Dimanapun Daud berada, Tuhan menolong Daud. Sehingga Daud bisa selamat adik-adik. Daud tidak dibunuh oleh Raja Saul. Bahkan akhirnya Daud menjadi Raja Israel yang baru menggantikan Raja Saul. Nah adik-adik, dari cerita Alkitab ini adik-adik kita bisa melihat ya, bagaimana Daud menyayangi Yonatan dan Yonatan menyayangi Daud. Yonatan, anaknya Raja Saul, membantu Daud untuk supaya Daud itu tidak dibunuh oleh ayahnya. Jadi Yonatan ingin Daud supaya selamat dan bisa kembali lagi ke istana. Karena itu Yonatan menolong Daud. Dari cerita ini kita bisa lihat ya, bagaimana Tuhan menolong Daud melalui Yonatan. Nah adik-adik, dari sini kita mau diajarkan adik-adik, kalau orang yang taat kepada Tuhan, pasti Tuhan mau menolong kita. Nah, cara Tuhan menolong kita itu banyak. Bisa melalui siapa saja. Bisa melalui teman, bisa melalui papi mami, bisa melalui oma opa, mbak. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk menolong kita. Kakak punya cerita nih adik-adik ya. Kakak waktu itu pernah berjalan bersama-sama dengan teman kakak. Kemudian tiba-tiba kakak jatuh. Aduh sakit sekali. Sampai-sampai kakak tidak bisa bangun adik-adik. Kakak langsung berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, kaki saya sakit sekali nih, saya tidak bisa bangun. Nah adik-adik, kakak ditolong oleh teman kakak. Teman kakak dengan cepat ya, berlari ke arah kakak, kemudian cepat-cepat membopong kakak, membawa kakak untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Nah itu sebagai tanda adik-adik bahwa Tuhan menolong kakak melalui teman kakak. Nah, sekarang bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik pernah di rumah misalnya lagi main sepeda, terus jatuh? Nah, adik-adik ditolong oleh siapa? Ya, pasti adik-adik ditolong oleh mama, ataupun papa, atau mbak ya di rumah ya. Nah, itu sebagai tanda bahwa Tuhan menolong adik-adik melalui siapa? Melalui mama, papa, atau mbak. Jadi adik-adik, ingat ya, kalau kita mau terus taat kepada Tuhan, seperti Daud taat kepada Tuhan, Tuhan pasti selalu menolong kita melalui siapa saja yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik untuk ayat hafalan, itu diambil dari Ibrani 13 ayat 6a. Ibrani 13 ayat 6a berbunyi, Tuhan adalah penolongku. Sekali lagi ya, sama-sama ya adik-adik ya. Ibrani 13 ayat 6a. Tuhan adalah penolongku. Selamat hari Minggu semuanya. Ayat hafalan
renungan untuk minggu ini dari Yesaya 40 ayat 26. Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.